Oktober adalah salah satu bulan yang paling berbahaya di pasar saham. Bulan-bulan lainnya adalah di pasar saham ada istilah yang disebut dengan Halloween Effect, di mana yang menunjukkan bahwa di bulan Oktober dipercaya di bulan yang paling buruk, bulan yang paling banyak turunnya di pasar saham. Bener nggak sih? Kenapa sih bulan Oktober seringkali dikaitkan dengan jatuhnya pasar saham? Sebenarnya semuanya itu bermula di tahun 1929 ketika terjadi naiknya harga saham yang sangat luar biasa sekali, sehingga semua orang cenderung mau berinvestasi saham di situ, FOMO, dan bahkan tidak jarang banyak di antara mereka yang berhutang demi bisa masuk ke pasar saham. Nah, akhirnya bubble itu pun pecah dan pasar saham jatuh dari bulan Agustus, September, dan bottomnya di bulan Oktober. Fenomena ini juga diikuti dengan resesi besar yang seringkali disebut dengan The Great Depression. Dan uniknya beberapa tahun setelah itu, pasar saham di Amerika juga sempat mengalami crash besar di bulan Oktober, tepatnya di tahun 1973, di mana waktu itu harga minyak lagi naik signifikan, yang membuat negara pengimpor minyak seperti Amerika itu mengalami krisis energi dan mengalami perlambatan sektor manufakturnya. Di tahun 1987, bursa Amerika rontok 20% dalam sehari dan masih jatuh 30% dalam seminggu berikutnya. Yang unik, penyebabnya adalah kesalahan sistem trading di bursa Amerika saat itu. Disusul tahun 2008, waktu itu bursa Amerika rontok karena krisis subprime mortgage yang efeknya juga menular ke bursa negara lain termasuk Indonesia, di mana IHSG itu turun 10%-an di bulan Oktober tahun 2008 dan bahkan masih lanjut turun terus. Pertanyaannya, bener nggak sih saham itu turun terus di bulan Oktober? Statistiknya itu gimana? Halloween effect ini apakah selalu terjadi? Dan kalau misalkan terjadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Secara historis, indeks S&P 500 itu pertumbuhannya paling lemah di bulan Mei sampai Oktober. Artinya di bulan-bulan tersebut itu banyak merahnya sehingga performanya cenderung tertahan. Nah, sebenarnya ini tuh kaitannya erat banget dengan fenomena atau istilah sell on May and go away for holiday, di mana orang-orang tuh bakalan jual sahamnya sekitaran dari bulan Mei dan mengalihkan investasi mereka ke instrumen investasi lainnya yaitu obligasi kira-kira sampai bulan Oktober untuk menghindari kejatuhan market. Masih ada kaitannya juga dengan summer holiday, di mana orang-orang di negara barat mereka cenderung mau berlibur dengan tenang. Secara statistik gimana sih bulan-bulan dari Mei sampai Oktober itu? Secara statistik market itu banyak turunnya tuh di bulan Agustus dan juga September. Nah, kalau market dalam negeri kita sendiri IHSG itu gimana? Dalam 10 tahun terakhir seringkali ditutup merah di bulan September dengan turunnya itu rata-rata sekitar 1,62 basis point. Dalam 10 tahun itu cuma naik 3 kali aja. Sedangkan di bulan Oktober justru malah statistiknya lebih bagus, di mana naik rata-rata 1,7 basis point selama 10 tahun terakhir. Nah, kalau aku mau menjawab pertanyaan kalian tentang apa yang terjadi di bulan Oktober ya, sebenarnya tidak selalu di bulan Oktober itu market turun terus. Tapi sebenarnya kalau seandainya Oktober itu jatuh dalam, itu menjadi level bottom. Artinya gimana sih level bottom? Itu adalah kesempatan untuk mendapatkan harga saham di level yang paling murah, di mana setelah level bottom itu biasanya akan terjadi reversal. Hal ini terjadi pada beberapa tahun seperti yang nampak di gambar berikut ini. Wajar banget jika bulan Oktober menjadi bottom karena bulan November dan Desember itu biasanya pasar saham cenderung naik karena window dressing. Window dressing ini adalah fenomena naiknya harga saham di akhir tahun. Kita akan bahas di video yang terpisah ya. Nah, kalau di tahun 2023 ini apa yang membuat pasar saham di bulan Oktober itu turun? Dua hal yang paling utama adalah, pertama, masih ada potensi kenaikan suku bunga dari The Fed, dan yang kedua adalah kondisi geopolitik di mana banyak terjadi perang. Gak heran banyak investor yang mau mengamankan uangnya di instrumen investasi yang cenderung safe haven, yaitu misalnya US dollar atau emas. Dengan semakin banyak diburunya US dollar dan juga emas, membuat harga dari emas dan juga nilai tukar US dollar itu semakin meningkat, rupiah semakin melemah. Hal itu berdampak negatif buat market atau pasar saham Indonesia. Tidak hanya itu, banyak orang yang mengalihkan uangnya ke instrumen investasi yang memberikan imbal hasil lebih stabil, yaitu obligasi. Tidak heran, maka imbal hasil obligasi 10 tahunan di Amerika dan di Indonesia itu juga naik terus. Seperti halnya kenaikan US dollar atau melemahnya nilai tukar rupiah, maka naiknya imbal hasil obligasi 10 tahunan baik Amerika maupun Indonesia itu memberikan satu dampak yang negatif atau bertolak belakang dengan
saham sehingga saham cenderung turun. Waduh, terus bisa kayak gini terus sampai kapan dong? Apa sebaiknya sekarang kita beli emas aja, beli US dollar aja yang udah naik tinggi? Kalau menurut aku sih jangan. Lebih baik justru malah kamu pantengin yang lagi turun apa. Sekarang saham lagi turun, pantengin aja. Prinsip dari investor yang berhasil adalah beli ketika lagi turun dan jual ketika lagi naik. Seperti halnya Warren Buffett bilang, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Sekarang banyak orang lagi greedy di emas dan juga di US dollar. Dan banyak orang justru malah fearful di pasar saham. Jadi kamu paham apa maksud saya kan? Buat kamu yang belum berinvestasi saham, mulai nyicil pelan-pelan, pastinya pilih saham yang fundamental bagus dan cara masuknya bukan langsung dihajar. Fundamental tuh penting banget buat investasi jangka panjang, meskipun kalau kamu trading, kamu nggak harus pakai fundamental. Yang kedua, kalau kamu pemula, kamu fokus untuk menabur buat investasi jangka panjang, jangan hajar-hajar beli untuk nafsu jangka pendek atau trading jangka pendek kalau kamu belum ngerti caranya. Yang ketiga, diversifikasi dan berinvestasilah sesuai dengan jumlah yang kamu siap dengan resikonya. Pertanyaannya gimana dong kalau aku punya saham dan sahamku itu sekarang lagi posisi rugi banget? Balik lagi, lihat fundamental perusahaannya. Kalau itu bagus, bisa buat investasi jangka panjang. Kalau fundamental perusahaan nggak bagus, tunggu technical rebound untuk dijual atau dikurangin bertahap. Nah, bagaimana caranya mengatasi saham nyangkut? Ada dibahas di video yang lain. Dan bagaimana caranya teman-teman bisa berinvestasi saham dengan efektif untuk jangka panjang, nggak salah beli saham, nggak salah timing, belajar dengan strategi yang aku pakai. Langsung aja belajar bersama aku di MVest. Daftar di sini ya, scan barcode di sini. Oktober adalah salah satu bulan yang berbahaya di pasar saham. Bulan-bulan lainnya adalah November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Risiko dalam investasi saham itu ada, bukan untuk ditakuti, tapi untuk diantisipasi. Semoga bermanfaat. Salam profit.